Biksu itu memakan ayam panggang dengan sangat rakus. Di sebelahnya, seorang pemuda menatapnya karena lapar. Jika ia berani mendekat sedikit saja untuk mencium aromanya, sang biksu akan langsung berteriak dan memarahinya. Itulah ujian pertama dari 37 bilik Shaolin, ujian menahan lapar. Ujian ini dibuat untuk menguji apakah murid mampu menahan godaan makanan. Saat waktunya makan, pemuda itu melahap 40 mangkuk nasi sekaligus. Namun tepat saat ia hendak pergi ke toilet, biksu gendut itu menghentikannya dan menyuruhnya menahannya. Itulah ujian kedua, ujian ketahanan. Ia mundur ke belakang, merapatkan kedua kakinya, lalu menahan dalam posisi kuda-kuda. Tapi itu pun tidak membantu. Pada akhirnya, ia harus menjulurkan pantatnya dan menekankannya ke tiang kayu demi bisa lulus ujian itu. Berikutnya adalah ujian rasa sakit. Biksu gendut menyuruh si pemuda menaruh jarinya di atas ikan kayu, lalu memukulnya keras dengan palu. Rasa sakit yang tajam menjalar ke ujung jarinya. Pemuda itu pun gogorowokan sampai berkeringat dingin. Tidak hanya itu guys, mereka memasukkannya ke dalam gentong air mendidih, membuat kulitnya memerah. Saat ia mulai terbiasa dengan panasnya, sang biksu menumpahkan seember susu soda di sebelahnya. Itu adalah ujian ketahanan dingin. Tapi pemuda ini tetap duduk, tekadnya bulat untuk belajar kungfu di Shaolin. Sang biksu melanjutkan ke ujian rasa gatal. Ia mengambil bulu dan menggelitik leher, serta ketiak si pemuda habis-habisan, namun tak tertawa sedikit pun. Kemudian, sang biksu menumpahkan sebongkah semut hitam ke seluruh tubuhnya. Gigitan-gigitan itu membakar kulitnya. Namun pemuda itu berdiri tegak seperti patung. Akhirnya, sang biksu setuju menerima dia sebagai murid. Pemuda itu sangat gembira dan tak bisa menahan diri untuk kentut sangat keras. Biksu gendut itu menatapnya dengan terkejut. Setelah memastikan sumber suara itu memang dari si pemuda, ia kecewa. Ujian terakhir adalah ujian kesunyian, dan ia seharusnya menahan bahkan kentut sekalipun. Maka sang biksu mengusirnya dari Shaolin. Hancur hati setelah menderita begitu banyak untuk hasil nihil, pemuda itu menangis terseduh. Suatu hari, ia berjalan tanpa tujuan di jalanan. Ia melihat seorang pria kekar, bertelanjang dada, berdiri tegak, tubuhnya kuat di kadek. Berharap bisa mempelajari kemampuan itu, pemuda tersebut berlutut dan memohon untuk diterima sebagai murid. Ia bahkan menawarkan sebatang emas sebagai hadiah. Tidak lama kemudian, ia percaya bahwa dirinya telah menguasai jurus pamungkas itu. Ia siap menjelajahi dunia dan membuat nama untuk dirinya. Sebelum pergi, sang master memberinya seperangkat baju zirah yang kuat, serta berkata bahwa ia harus keluar dan menghadapi ujian yang sesungguhnya, karena ujian nyata masih menunggunya di luar sana.